ibu-ibu Jumat. Kalau ibu-ibu wajib Jumat, tidak muat masjid gitu. Iya kan? Datang kalau ibu-ibu itu, ya, kita yang ada Jumat baik, masih tidak muat. Apalagi ibu-ibu melo Jumat. Maka ibu-ibu tidak wajib Jumat. Ya. Maka syarat yang kedua tadi, masuk waktu. Jadi pun kalau ada orang sholat, belum masuk waktu, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama. Jika kawan sholat apa kau? Zuhur. Belum. Baru setengah 12. Lah iyo ya. Bagaimana? Maka sholatnya tidak sah. Ustaz, aku pas kabar tadi sudah asar baru tahu. Kalau tadi zuhur aku tadi belum masuk waktu. Bagaimana statusnya? Qadha. Kenapa? Karena dia belum dianggap sholat. Jadi itu ya, masuk waktu, bukan azannya. Azan bukan menjadi tolak ukur. Cuma memang azan itu sebagai petanda. Maksud saya kalau azan menjadi syarat, kalau udah kati azan berarti tidak baca sholat kan. Azan itu sebagai tanda masuknya waktu. Maksud saya nanti kalau ternyata bunda nak sholat, nak pergi. Ngapa belum pergi? Belum sholat. Kaki nunggu azan dulu. Wala masuk waktu ini tidak apa-apa. Yang azan kan bisa jadi boleh. Bahkan Ustadz boleh tak kami sholat di saat wong azan? Boleh. Wong azan kita sholat? Ya, boleh. Kalau masuk waktu. Intinya sudah masuk waktu. Ya. Kalau dia belum masuk waktu, tidak bisa. Tolak ukurnya ketika takbir. Allahu Akbar. Belum masuk waktu. Tak lama di rakaat ketiga atau kedua baru masuk. Maka zuhurnya tidak sah. Kenapa? Waktu dia sholat belum masuk waktu. Ya, syaratnya. Maka disebutkan dalam Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu sholat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah tuhur minal adas shaghir au kabir. Suci daripada adas besar dengan kecil. Contoh begini maksud saya. Umpamanya ada orang sholat berhadas, tidak wudhu. Bagaimana sholatnya? Tidak sah. Dia tadi takziah pada maghrib. Ketika sedang takziah tadi ternyata batal. Lalu datang lagi ke masjid. Karena melihat orang sudah mulai sholat, akhirnya melok sholat. Ketika dia tadi sholat tadi, kan belum wudhu. Selesai sholat ditanya, kau wudhu di mana? Kan tadi batal. Astagfirullahaladzim. Iyo, aku ini belum wudhu. Bagaimana? Sholatnya tidak sah. Maka bagaimana? Sholatlah lagi. Ya, karena dia karena dia sedang berhadas tadi. Kecuali dia tidak ada batal wudhunya. Dari subuh sampai isya tidak batal. Tidak masalah. Memang tidak batal. Tanpa wudhu lagi katanya masalah karena dia sudah wudhu. Kemudian disebutkan juga bahwasanya termasuklah tadi ya ibu-ibu. Mungkin dia sedang ketika sholat datang bulan. Bisa jadi. Allahu Akbar. Terasa keluar. Jangan dilanjut ke sholatnya. Kalau masih dilanjut ke haram. Atau sedang sholat, ingat, no, aku belum wudhu. Jangan dilanjut ke. Tetap. Nah, berarti Ustadz kami kan tidak wajib sholat. Nah ini yang penting. Dalam masalah untuk kaum hawa. Kami tidak ngalaminya. Begini pun. Ustadz, kan mohon maaf ya. Kaum wanita itu kan ada dia masa bertidaranya. Ini yang penting diketahui. Ada ibu-ibu atau wanita haid. Zuhur jam 12:30. Katakanlah begitu, nih, 12:30. Azan, belum dia sholat. Kagelah. Jam 1 lewat baru nak sholat. Waktu nak sholat, no kau. Datang tamu tadi. Timbul pertanyaannya. Cak mana sholat zuhurnya tadi? Ya kan? Kalau dia sholat pasti tidak sah. Kenapa? Karena dia sedang haid.
Tapi bagaimana statusnya? Wajib dari zuhur tadi. Wajib. Kenapa? Kan waktu masuk waktu Islam, balik, berakal. Maka sholat yang zuhur tadi wajib diqadha. Kapan? Kaget. Ketika dia sudah mandi wajib. Pun sebaliknya pun, darah berhenti. Lah sudah seminggu, darah berhenti. Berhentinya jam 2 siang. Kaget belah. Kaget bela mandi. Kaget bela. Masuklah asar. Baru dia mandi. Timbul pertanyaan. Ustadz yang zuhur kami tadi wajib tak? Wajib. Kan Ustadz lagi datang bulan. Kan sudah berhenti darahnya. Kan belum mandi. Nah mandi tadi menjadi syarat sahnya. Bukan menjadi syarat wajibnya. Maka ketika darah berhenti tadi dia masih Islam. Dia berakal, dia balik. Berarti dia wajib sholat. Ustadz kan belum mandi. Nah kata saya tadi, mandi tadi menjadi syarat sahnya. Maka biar sholatnya sah, dia wajib mandi. No Ustadz, mana zuhur tadi lewat? Diqadha. Itulah tadi hadisnya tadi. Siapa yang tidur, terlupakan, terlalaikan, qadha. Bagaimana? Seperti biasa, cuma niatnya baik. Aku kodok zuhur. Masa kita baik. Selesai. Kaget pun nak ngapel ke panjangnya. Usolli dar zuhri. Kodokan adaan. Lah sudah kodokan adaan pula. Dah nyambung. Sudah masuk kita baik pun. Niat dalam hati. Cukup selesai. Aku zuhur. Kodok. Nah cuma gini bunda. Waktu kodok. Zuhur dengan asar. Di waktu asar. Zuhur dulu baru asar. Jangan asar dulu baru zuhur. Yang pertama dulu ya. Itu. Nah yang selama haid tidak kata kodok. Yang selama haid. Maka yang tadi yang saya bilang tadi. Yang hari pertama. Asarnya itu tak kata kodok. Itulah Sayyidah Aisyah ditanya oleh para kaum wanita. Bagaimana dengan sholat kita di saat kita haid. Maka kalimatnya kunna kami. Maka kata Sayyidah Aisyah. Na'nu na'muru biqadai shaumi wala na'muru biqadai sholat. Kita hanya diperintahkan mengkodok puasa, tapi tidak mengkodok sholat. Konteksnya ketika sedang haid. Itu hadisnya. Ya, jadi sarannya suci daripada hadas besar dengan hadas kecil. Berikutnya adalah tuhur badan wathawb wal makan. Suci pakaian, tempat, badan dari najis. Maka pastikan dulu. Kategori najis itu bunda, bukan karena prasangka. Pecahnya. Enggak. Najis itu kalau betul-betul dia yakin ada najis, maka itu kategori najis. Kalau dia meragukan ada najis apa tidak, maka tidak dihukumi bernajis. Tidak dihukumi bernajis. Dia sholat. Selesai sholat, dijengoknya. No, ada darah. Darah itu najis kan? Banyak pula darah tadi. Bagaimana? Bersih ke darah tadi, sholatnya diulang. Waktu dia sholat, sudah sholat. No, rupanya pakaian ada najis. Maka dia ganti pakaian, sholatlah lagi. Sholat dia. Kau sholat di mana tadi? Itu, pakai sejadah itu. No, ngapo? Itu kena kencengan aku. Belum sempat dicuci. Cuma lalamu tidak basah lagi kan? Nah, lalu dia pakai sejadah tadi. Dinyatakan kawannya, bagaimana? Wajib diulang sholatnya. Kenapa? Tidak suci tempatnya tadi. Makanya kata wong, suci tidak tempat ini? Jangan begitu mikirnya. Kira-kira tempat ini memang kira-kira ada najisnya tapi tidak. Ya. Makanya Rasul melarang jangan sholat di kandang sapi, kandang ayam. Kenapa? Lah karena memang itu tempat najis, ya kan? Tapi kalau contoh di rumah, najis dah kita punya kawanan muslim, umpamanya, sholat najis dah ngapa najis ya? Siapa tahu itu tidak dihukumi. Ya dihukum itu yang memang, contoh, mohon maaf, dia tuh ngenggun, anjing. Anjing itu masuk rumah, jelas itu. Bisa jadi berarti anjing tadi kemana-mana kan? Itu jelas maksud saya tadi ya. Cuma kalau tadi kita mampir kotornya najis
Saya bilang kotor itu tidak najis. Kotor itu belum tentu najis. Bersih belum tentu suci. Ya. Jadi pastikan dulu pakaian, badan, tempat terbebas daripada najis. Ya, jadi itu. Jadi suci dulu pakaian, tempat badan daripada najis. Pastikan dulu. Jangan sampai nanti kita sholat, ya, nanti ternyata kita masih najis. Yang berikutnya apa? Satrul aurah, nutup aurat. Timbul pertanyaan, aurat untuk kami lanang bun, di bawah pusat sampai lutut. Artinya kalau kami ada orang sholat, tidak berbaju bun, nutup ya sah. Cuma keterlaluan kalau tidak baju. Datang ke masjid baju kaos kutang. Saya sah, cuma yo adabnya tadi. Ya, maksudnya begini bun, ada orang sholat, koyak di sini kan, sah. Tapi kalau untuk ibu-ibu, yang aurat yang boleh terlihat dalam sholat, wajah dengan ini beh. Ini boleh. Dengan ini. Kalau dia, katanya, kelihatan. Maka sholatnya tidak sah. Ini ya, ini kategori namanya aurat. Ya, ibu-ibu tuh bunda yang galak terjadi itu kaki. Kalau dia pakai kaos kaki. Lalu bagaimana Ustaz ketika bunda terasa langsung tutup? Tidak batal. Tapi kalau bunda sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. No, kaki tidak tertutup tadi. Bagaimana? Tidak sah. Lalu bagaimana? Diulang. Tidak sah. Auratnya kelihatan. Atau Allahu Akbar. Tuh. Pas bunda sholat, gaut-gaut begini. Lah bolong baju tadi. Bolong dalam artian bunda sebesar, mohon maaf, potong rokok itu bunda. Itu kategori bolong namanya. Bunda langsung tutup tak? Langsung tutup tak bun? Langsung tutup tak waktu itu? Tidak. Contoh bunda sholat begini bun. Iya kan? Ini kan? Langsung bunda tutup. Tidak apa-apa. Yang batal itu bunda dibiarkannya. 3 kali gerakan besar berturut-turut. Tak tuh bunda. Tutup. Atau bunda tegak dulu begini. Tidak apa-apa. Berubah posisi. Masuk ke. Jangan dibiarkan. Kalau bunda biarkan, maka itulah namanya auratnya terbuka. Maka sholatnya bagaimana? Tidak sah. Makanya kalau bunda punya kaos kaki, pakai kaos kaki lebih aman. Ustadz, tapi kalau dipakai jalan-jalan, najis tak? Tidak lah. Kalau dia kelihatan baru bun. Kalau yang transparan ya, transparan itu bunda kelihatan. Kakinya kelihatan. Sama begini bunda, mohon maaf.